Dari dalam negeri itu hanya bertumbuh 3,22% untuk kuartal pertama. Dan itu pun menurut saya 2025 ini 2025 kuartal 1. Dan itu pun menurut saya statistik sudah overestimate. Dan ini yang perlu saya kasih catatan. 4,87% itu menurut saya adalah autopilot. Bukan, menurut saya itu adalah sudah ada fabrikasi dari data ekonomi. Saya sebutnya fabrikasi. Per kuartalnya itu rata sekitar 5%. Jadi nggak ada gelombang fluktuasi. Tidak ada gelombang fluktuasi. Padahal ekonomi dalam 10% itu impossible kalau tidak ada siklus. Mulai dari pertumbuhan ekonomi, pesimis atau optimis? Kalau saya juga nggak ngerti ya. Kalau pesimis itu berarti di bawah apa yang yang dicanangkan, apa yang ditargetkan. Kalau optimis berarti tercapai target minimal. Saya nggak tahu targetnya berapa. Iya, targetnya kan kalau untuk tahun ini targetnya adalah 5,7 atau 5,8 di atas 5 ya. Di atas pemerintahan Jokowi rata-rata. Karena kalau SBY 6 kan, Jokowi 5 rata-rata. Dia di atas itu dan kemudian naik menjadi terakhir 8% di tahun 2029. Nah, sebetulnya itu yang targetnya gitu. Secara global dan gradual, silakan Prof menguji ini dari pertumbuhan ekonomi pesimis atau optimis? Ya, kalau kita lihat dari yang kuartal pertama itu kan udah 4,87, itu berarti sudah di bawah. Dan kalau kita lihat ke depannya di bawah rata-rata Jokowi dan di bawah target. Di bawah target. Targetnya 5%. Targetnya adalah anggap aja 5,3 lah, 5,3%. Nah, sekarang kalau kita lihat bahwa apakah kuartal yang akan datang, yang akan datang ini bisa melebihi itu apa tidak gitu. Nah, saya tidak melihat tanda-tanda ke situ. Karena kalau kita lihat bahwa daya beli masih turun. Ya, jadi tidak ada tanda-tanda bahwa ini akan bisa naik melebihi dari 5%. Sampai akhir tahun. Sampai akhir tahun kalau kita lihat. Ini udah bulan Juli dan kita sudah lihat. Dan ini yang perlu saya kasih catatan. 4,87% itu menurut saya adalah autopilot. Bukan, menurut saya itu adalah sudah ada fabrikasi dari data ekonomi. Saya sebutnya fabrikasi. Jadi dan di zaman Jokowi fabrikasi itu Prof pernah nulis terjadi gitu ya? Iya. Dan ini dia tidak berani main terlalu tinggi karena nanti akan digugat barangkali. Tapi dia main di angka-angka yang aman. Sekarang mulai adjustment. Mulai adjustment apa yang ada sebenarnya gitu. Nah, inilah yang saya khawatirkan. Sekarang mereka adjustment, Prabowo tidak mengatakan fabrikasi dong. Nah, jadi mulai disesuaikan gitu. Nah, saya pernah di-challenge gini, Bang Refli. Dia bilang, kok Anda bisa mengatakan bahwa ini ada data fabrikasi? Kasarnya adalah manipulasi lah. Ya, kok bisa gitu? Padahal IMF juga mengatakan, memperkirakan pertumbuhan ekonomi kita juga sekitar 5% gitu. Nah, itu bagaimana gitu? Saya bilang begini, IMF dan World Bank dan semuanya itu mengambil dasarnya data kita. Sumbernya data kita gitu. Dia cuma percaya aja dengan kita. Dia tinggal ekstrapolasi kita atau ngomong apapun. Apa, itulah gitu. Nah, sekarang begini, saya kasihkan 2 contoh. Satu adalah sewaktu tahun 2011 sampai dengan 2016 itu ekonomi India itu bertumbuh 7% per tahun rata-ratanya. Tapi kemudian ada ekonom dari India yang dia di Harvard, profesor juga Harvard, dia pernah pada saat itu adalah sebagai penasehat presiden juga pada saat itu, dia mengatakan bahwa ini terjadi overestimate. 7% itu overestimate.
menurut perhitungan dia 4,5% plus minus 1%. Dengan 95% tingkat kepercayaan. Jadi nah, itu 4,5, 3,5 sampai 5,5. 5,5, maksimal 5,5. Iya. Nah itu. Jadi dan berapa pada saat itu proyeksi IMF? 7% juga. Karena dia ngikutin aja. Kalau ditanyanya kok bisa begitu, kita mengatakan bahwa ini padahal IMF mengatakan itu sekitar 5%, kok bisa saya mengatakan bahwa ini tidak benar gitu. Ya buktinya memang banyak gitu seperti itu karena mereka mengambil data yang kalau ada. Kalau misalnya ya, menurut Prof, rata-rata pertumbuhan ekonomi selama 10 tahun itu berapa kalau dirata-ratakan? Ini pasti sekitar maksimal 4%. 4% maksimal. Maksimal 4%. Padahal gitu. Klaimnya 5% ya. Nah, waktu quarter pertama ini 2025 itu saya begini, kita bisa memisahkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan pertumbuhan ekonomi internasional. Oke. Berasal dari ekonomi dalam negeri, berasal dari ekonomi internasional, ekspor dan impor. Dari dalam negeri itu hanya bertumbuh 3,22%. Oke. Untuk quarter pertama. Dan itu pun menurut saya 2025 ini ya. 2025 quarter 1. Dan itu pun menurut saya statistik sudah overestimate BPS. Oh, 325 pun 3,22 pun itu sudah overestimate. Dan apa yang saya katakan itu sama mirip seperti ada lembaga ekonomi di London namanya Capital Economics. Nah, dia juga mengatakan sangat mengherankan bahwa pertumbuhan 10 tahun dan per kuartalnya itu rata sekitar 5%. Jadi nggak ada gelombang fluktuasi. Tidak ada gelombang fluktuasi. Padahal ekonomi dalam 10% impossible kalau tidak ada siklus. Iya. Dan menurut dia ada namanya internal activity tracking. Nah, dia bilang data bulanan itu menunjukkan fluktuasi gitu. Nah, dia bilang bahwa ini sangat menyedihkan. Antara biasanya awal tahun sama akhir tahun tuh beda biasanya kan? Salah satunya begitu dan juga yang itu ada kalau kita ada fluktuasi khususnya di Indonesia perbedaan dari harga komoditas, wah itu bergejolak gitu. Ada event Lebaran apa gitu ya. Nah ini sangat sangat mengherankan. Dia juga mencurigai itu dan saya juga mencurigai itu. Jadi yang 4,87% ini saya juga mempertanyakan. Jangan sampai jadi pertumbuhan BPS itu di dalam negeri kecil. Jadi ditunjang oleh ekspor. Itu pun ekspor bahan mentah, ekspor apa? Ya, dan itu pun datanya belum tentu benar. Karena begini, itu data industri ekstraktif, cuman tinggal ngambil dari perut bumi gitu ya. Ya, satu ekstraktif itu dari industrinya dan kedua itu dari nilai nominal lalu dikonversi menjadi nilai real karena kan pertumbuhan dengan namanya ekonomi real kan, value added kan. Itu pun sebenarnya bisa dimanipulasi gampang gitu. Dengan yang namanya secara teknis namanya deflator. Jadi dibagi nominalnya kalau 100 ya dia bisa mainkan bahwa realnya bisa 90 atau 95 atau 80. Itu sama dengan ya pemerintah ini sangat peduli sama angka-angka. Termasuk bayangkan jangankan ekonomi begini. Kepuasan survei aja bisa dimanipulasi. Saya pernah men-challenge saya mendapatkan survei dari seseorang. Jadi tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo itu antara, kan dia bikin 5 kategori. Sangat puas, cukup. Kemudian tidak puas, sangat tidak puas. Nah, yang namanya cukup itu yang wilayah abu-abu 22%. Sementara sangat puas dan tidak puas itu 59%. Tiba-tiba 22% dia masukkan ke menjadi rating approval. Jadi rating approvalnya 81%. Padahal kalau mau real bener 59%. Saya sudah konfirmasi ke Burhanuddin. Kan cukup ini kan nggak jelas. Apakah cukup puas atau cukup tidak puas? Iya benar kata Burhanuddin. Mestinya 0 ini. Ini faktor netral mestinya. Jadi nggak boleh dimasukkan ke kategori puas karena dia akan menjadi 3 komponen kan nggak fair kan? 2 positif. 1 netral, 2 negatif. Jadi kalau mereka mengatakan puas, ya masukkan di puas, jangan cukup begini. Nah kalau puas dan sangat puas itu digabungkan, maka rating approval pemerintah itu cuma 59%.
bukan 81% sebagaimana digembar-gemborkan oleh Menko Polkam dan lain sebagainya. Makanya saya bilang jangankan pertumbuhan ekonomi yang agak sophisticated seperti itu, yang begini aja bisa dimanipulasi gitu. Oke, silakan teruskan. Iya, jadi kalau kita lihat bahwa dari pertumbuhan ekonomi ini, saya belum bisa melihat ada kebijakan-kebijakan yang bisa mendongkrak itu. Oke. Dan the long term, the midterm sampai 2029 8% gimana? Ini tentu saja bahwa saya sendiri pernah menulis dan sewaktu saya ada di dalam tim ekonomi Prabowo 2019 ya. Itu saya mengatakan pertumbuhan ekonomi 8% bukannya impossible. Ya. Itu bisa gitu. Bisa. Jadi itu bisa dicapai, tetapi tentu saja harus ada kebijakan-kebijakan yang kita bisa kasih lihat sampai bisa segitu gitu. Oke. Nah, saya belum bisa melihat bahwa ada kemampuan dari tim-tim ini. Until now ya. Until now gitu. Yeah. Itu. Makanya itu kita tidak bisa mengekstrapolasi sampai dengan 2029. Minimal tahun inilah. Minimal tahun ini. Akhir gitu. tahun ini. Oke. Itu fair itu menurut saya. Nah, yang berikutnya adalah tim ekonomi. Tapi kalau kita bicara tim ekonomi, tolong Prof. Antoni tunjukkan jabatannya apa aja yang menurut Prof. strategis untuk pertumbuhan ekonomi ini. Tim ekonomi yang sekarang ini kan kurang lebih sama. Saya bicara tentang bukan pertumbuhan ekonomi yang persentase tadi, tapi secara keseluruhan. Iya, kalau kita lihat tim ekonomi yang ada sekarang ini kan hampir sama dengan yang ada di Pak Jokowi kan. Menko-nya sama. Ya, Menteri Keuangannya sama, dan Kementerian Perindustriannya juga kurang lebih, perdagangannya kurang lebih, perdagangannya juga kurang lebih gitu. Jadi kurang lebih pertaniannya juga sama, Amran kan, ESDM-nya juga kurang lebih. Nah, jadi gitu. Jadi saya melihatnya bahwa dobrakan apa pada saat itu ya begitu saja gitu kan. Kenapa kalau dia bisa buat sekarang pertumbuhan ekonomi 8% gitu. Kenapa waktu dulu tidak di tempat dia. Dari kemarin-kemarin gitu. Nah, yang kritikal ini kan sebetulnya tim ekonomi ini yang melakukan produksi. Ya, kalau Kementerian Keuangan itu sebetulnya nothing. Dia cuma menjaga kasir dan sebetulnya kebijakan fiskal. Bagaimana memberikan stimulus, menjaga satu industri bisa bertumbuh baik, ya, melindungi dari serangan-serangan produk asing. Tapi malah dengan adanya kesepakatan dengan Trump kan berarti dia udah gagal sama sekali. Ya, dia tidak melindungi gitu. Saya melihat bahwa kebijakan di sektor pertanian ini kita akan ada masalah besar gitu. Kita akan kalah persaingan gitu. Dan banyak seperti sewaktu kita industri gula kita, sewaktu kita buka, import kita naik besar sekali gitu. Nah, ini juga saya perkirakan khususnya di sektor jagung ya. Itu kita akan jadi masalah besar. Dan banyak gitu. Jadi kita punya industri tidak akan bisa berkembang. Nah, ini yang membuat saya pesimis kalau untuk tahun depan dengan adanya kesepakatan ini kita punya industri sulit untuk bersaing. Ada yang berkatakan ya ini kita sebagai stimulan kita agar bisa meningkatkan daya saing dan sebagainya. Itu kan retorika aja gitu. Selama ini kan tidak terjadi gitu. Kenapa sekarang tiba-tiba yang saingannya lebih berat seolah-olah kita bisa gitu. Iya. Nah, jadi saya melihat itu. Kalau dulu aja nggak bisa, ya sekarang ya kurang lebih sama gitu. Iya. Apalagi, bahkan worse. Oke, karena mereka orang yang mapan, yang nggak mau ngambil resiko. Jadi begitulah. Jadi saya lihat bahwa di sini dari tim ekonomi ini tidak bisa membuat suatu kejutan-kejutan. Jadi dari yang bagian produksi dari pertanian, ya perkebunan, kita lihat ya itu saja gitu. Itu menyangkut kemampuan atau hambatan? Begini, itu menyangkut pertama kali adalah mengenai policy development. Dari policy development, lalu bagaimana membuat hal ini menjadi suatu kebijakan untuk development itu. Pertama kita ingin ada pembangunan, misalkan industri agriculture atau apapun gitu. Lalu bagaimana membangun ini dilakukan dengan satu kebijakan. Nah, kebijakan apa yang bisa menunjang itu gitu. Nah itu, dan kita melihat artinya kebijakan yang sifatnya sektoral ya. Yang sektoral, per sektor. Karena tidak, kan kalau semuanya global ya berarti leadership presiden. Tapi ini sektor-sektor yang dikomandoi para menteri itu ya. Iya,
Tapi itu kan semua di bawah koordinasi juga. Satu adalah di bawah Menko. Oh ya, interconnectionnya gimana ya? Iya, nah, itu. Jadi saya tidak melihat. Sekarang begini aja. Contohnya sekarang mengenai kebijakan gula. Ini kan sebetulnya hal yang sangat mudah untuk menentukan kita boleh import apa tidak boleh import gitu. Dan apa yang kita harus import gitu. Masa harus ada rapat koordinasi terus setiap sebulan 2 bulan sekali? Memerlukan berapa banyak itu energi yang harus dibuang? Itu saya kebetulan saya saksi ahli untuk di Tom Lembong, itu saya bilang itu pada akhir bulan November itu selesai itu. Kita harus produksi berapa itu selesai. Nggak perlu lagi ada yang namanya rapat koordinasi gitu. Itu sudah jelas. Kita cuma siapkan persediaan awal itu sebanyak 1,25 juta sampai 1,5 juta. Lalu di bulan November kita bisa tahu berapa produksi kita dan berapa konsumsi kita. Karena produksi gula kita kan turun naik kan tergantung dari panen. Nah dari realisasi itu tinggal ditambahkan saja bahwa berapa defisitnya itu yang kita harus import gitu. Itu sangat mudah sekali gitu. Iya. Nah ini tidak bisa dilakukan gitu. Akibatnya ya mungkin karena orangnya tidak kompeten juga, tiba-tiba dia selalu membutuhkan protection gitu ya. Iya. Jadi keamanannya adalah wah ini sudah rapat, jadi nggak ada yang berani ngambil inisiatif. Tapi masa begitu inisiatif dikriminalkan. Sekarang ada Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, ada Kementerian Pertanian yang di dalam rapat koordinasi itu, ada Kementerian BUMN, ada Kementerian koordinator dari itu. Itu gimana gitu? Begitu banyak kementerian, tetapi hasilnya pun sangat buruk gitu kan? Nah inilah, ini melihat bahwa memang kita punya tim untuk di situ perlu benar-benar peremajaan gitu. Oke. Ini karena orangnya atau karena strukturnya? Saya rasa karena orang. Struktur sudah oke. Loh, ini bukannya oversize enggak? Oversize kabinet. Bukan kan, karena kita bicara ekonomi kan tadi perindustrian, pertanian, perkebunan dan sebagainya itu kan sama aja. Oke, sama ya. Iya. Oversize itu di bidang-bidang lain. Bidang-bidang lain yang misalkan hukum dan HAM itu dipecah. Iya, ya kan? Banyak kali. Lalu jadinya kemiskinan, sosial itu semua dipecah juga dan gitu banyak kan. Dengan soal urusan agama juga banyak ya. Ada Kementerian Agama, ada urusan haji, ada urusan dana haji, ada kepalanya, ada wakil kepalanya, banyak kali gitu. Kementerian Ekonomi kan sama. Ya, oke. Bidang ekonomi. Nah,